a man that I really like a lot is, he's definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo of Indonesia, thank you very much. Please, this is a big guy. I tell you, I said, how many people in Indonesia? He said like 240 million. I said, no, say it again. How many? It's a big country you have. And you do a great job and respected by everybody. And thank you very much for being here. The achievements of the ceasefire is real. We commend this, and therefore we reaffirm our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the international stabilization force to make this peace work. Thank you very much. Sudah kita sampaikan ke ASF bahwa kita tidak melakukan operasi militer, kemudian kita tidak melakukan pelucutan senjata, kita tidak melakukan apa yang disebut demilitarisasi. Indonesia kini memiliki peran baru sebagai Deputy Commander atau Wakil Komandan International Stabilization Force guna menunjang misi Board of Peace Palestina besutan Amerika Serikat. Benarkah peran Wakil Komandan ini akan menaikkan daya tawar Indonesia dalam memerdekakan dan juga menjaga keamanan warga Palestina? Kami akan bahas dengan sejumlah orang narasumber di studio CNN Indonesia, dan untuk itu kita mulai Prime Plus with Bram Herlambang. Dan langsung saja saya perkenalkan 5 orang narasumber. Saya mulai dari sebelah kiri saya terlebih dahulu, yakni Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. Prof. Hik, selamat malam. Selamat malam, Mas Bram. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih Prof sudah berkenan hadir. Dan berikutnya adalah pengamat militer Al Araf. Mas Al, selamat malam. Selamat malam, Mas. Terima kasih sudah hadir. Saya bergeser ke sebelah kanan saya, tenaga ahli utama KSP Ahmad Fuad Fanani. Mas Fuad, selamat malam. Selamat malam, Mas. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Dan bergeser ke sebelahnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis Partai Demokrat Ahmad Khairul Umam. Mas Umam, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Bram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Umam. Dan yang terakhir adalah Kepala R&D Transmedia Sosial Anugrah Prahasta. Mas Anu, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah kembali hadir. Dan langsung saja kalau begitu, tadi Pak Menlu sudah bilang tidak ikut dalam operasi militer, demilitarisasi, tapi jabatan Wakil Komandan dalam ISF. Bisakah pemerintah ini kemudian menjamin menaikkan daya tawar Indonesia, begitu Mas Fuad? Ya, pertama kami menggarisbawahi bahwa jabatan sebagai Wakil Komandan International Stabilization Force itu merupakan pengakuan dunia terhadap apa yang sudah dilakukan Indonesia selama ini. Indonesia semenjak tahun 1957, itu 12 tahun setelah Indonesia merdeka, sudah mengirimkan pasukan perdamaian. Dan Indonesia juga sudah punya pengalaman panjang untuk mengirim pasukan-pasukan perdamaian seperti UNIFIL di Lebanon dan di wilayah-wilayah konflik yang lainnya. Dan dalam hal pengiriman pasukan, Kementerian Luar Negeri sudah membuat kafiat-kafiat apa saja yang akan dilakukan oleh pasukan perdamaian Indonesia. Pasukan perdamaian itu tetap dalam kontrol nasional. Setelah itu pasukan perdamaian itu tidak hal untuk non-combat. Setelah itu tujuan utamanya pasukan perdamaian itu untuk perlindungan masyarakat sipil. Yang kedua untuk rekonstruksi Gaza. Yang ketiga membantu bantuan kemanusiaan. Dan yang keempat memberikan advokasi dan pendampingan terhadap polisi-polisi yang ada di Palestina. Jadi dengan jabatan yang ada itu, Indonesia yakin bahwa Indonesia akan bisa mengontrol dan memiliki daya tawar yang sangat kuat. Oke, itu dari 2.000 pasukan TNI yang akan rencananya diberangkatkan, begitu Mas Fuad ya? Iya, dan itu sebagaimana yang arahan Pak Presiden dari 2.000 pasukan itu, sebetulnya itu kan sudah dipersiapkan lama. Itu merupakan tindak lanjut dari pidato Pak Presiden pada Majelis Umum sidang Majelis Umum PBB tanggal 23 September 2025.
Waktu itu Pak Presiden mengatakan bahwa Indonesia ingin berkontribusi pada perdamaian dunia karena itu amanat konstitusi, dan Indonesia ingin berkontribusi lebih untuk memerdekakan negara Palestina. Oke, Mas Fuad, saya ingin mendalami itu. Saya membayangkan begini, ketika tadi mengirimkan saja, visinya sudah jelas bahwa kita tidak ikut dalam misi militer, Iya. tidak demilitarisasi. Iya. Tapi bagaimana ketika hari ini perannya menjadi kunci sebagai deputy commander? Artinya, ketika pasukan Indonesia tidak melakukan, ya pasukan lain dari 4 negara bisa melakukan dong artinya. Dan Indonesia sebagai wakil komandan akan seperti apa sikapnya? Indonesia saya kira tidak hanya Indonesia di situ sendiri, tapi sebagaimana dalam sebuah organisasi, itu seorang pemimpin wakil itu kan mempunyai kekuatan dan punya daya tawar yang tinggi. Jadi dengan daya tawarnya itu saya kira Indonesia dan pemerintah dalam hal ini akan menyampaikan dan memastikan bahwa pasukan kita dan pasukan yang ada di sana itu tidak melakukan demilitarisasi dan tidak melakukan hal-hal yang justru membuat rakyat Palestina itu lebih menderita. Kepastian hanya kepada pasukan kita atau negara lain pula? Semua yang tergabung dengan ISF? Yang utama tentu pasukan kita, karena itu kan di bawah kontrol kita, dan pasukan di bawah kontrol kita itu kan dalam hal nasional. Untuk pasukan yang lain tentu saja itu kan harus ada deal, diskusi, kompromi, dan mediasi dengan negara-negara yang lain. Tapi saya kira Indonesia akan bisa mempengaruhi negara-negara lain dengan posisinya dan solidaritas dengan negara-negara Muslim yang lain. Oke, baik, Mas Al. Jadi Anda melihatnya Wadan itu cukupkah kemudian mempengaruhi 4 negara lain untuk kita tidak memerangi pasukan di sana? Ya, kita harus jelas dulu. Apakah benar pengiriman pasukan ke sana itu untuk kemerdekaan Palestina? Apakah benar pengiriman pasukan itu untuk kepentingan perdamaian? Apa yang terjadi dalam pengiriman pasukan di sana itu di luar konteks misi peacekeeping forces yang diatur oleh PBB. Mandat Dewan Keamanan PBB dalam konteks pengiriman pasukan di wilayah Palestina belum ada sampai sekarang. Jadi ISF yang dibuat, yang Indonesia gabung sebagai deputinya di situ, itu mandat BOP, bukan mandat PBB. Sementara pengalaman Indonesia selama ini dalam peacekeeping forces itu selalu mandat Dewan Keamanan PBB. Indonesia hanya 1 kali tidak melalui mandat Dewan Keamanan PBB dalam konteks OKI untuk Mindanao, itu untuk observer, 20 aja pemantauan, tidak dalam konteks peacekeeping. Tapi dalam konteks peacekeeping semua melalui mandat Dewan Keamanan PBB. Apa yang terjadi hari ini adalah pengiriman pasukan kalau dilakukan itu tidak dalam konteks mandat Dewan Keamanan PBB, tapi dalam mandat BOP. Pertanyaannya apa kepentingan BOP dalam konteks Palestina? Apakah kepentingan untuk memerdekakan Palestina? Jawabannya tidak. Tapi ada jaminan yang Mas Fuad sebutkan tadi, apakah itu tidak kemudian menjadi visi yang jelas bahwa paling tidak pasukan kita 2000 ke sana? Sangat tidak jelas. Sangat tidak jelas. Roadmap kemerdekaan Papua, kemerdekaan Palestina, dalam konteks BOP itu tidak ada roadmap-nya gitu. Kenapa demikian? Karena BOP itu dari segi tugas, fungsi, kewenangan dikuasai oleh Donald Trump. Jadi ini bukan Board of Peace, Board of Trump ini. Anda menganggapnya begitu ya? Iya, karena semua kewenangan adalah untuk kepentingan Trump, Netanyahu dalam konteks hegemoni politiknya Amerika Serikat, khususnya Trump gitu. Kenapa saya katakan demikian? Trump adalah orang pers Amerika Serikat yang menolak kemerdekaan untuk Palestina. Ketika deklarasi New York terjadi, 140 negara setuju tentang kemerdekaan Palestina yang dimotori oleh Prancis. Siapa yang menolak kemerdekaan Palestina dalam deklarasi New York adalah Israel, Amerika yang jelas menolak deklarasi tersebut. Sehingga kemudian stuck. Artinya dari situ kita bisa katakan bahwa Trump nggak ada keinginan untuk melakukan kemerdekaan di Palestina. Berarti menurut Anda tidak perlu kita bicara jauh, tapi dasarnya sudah salah. Posisi tujuannya aja tidak ingin memerdekakan Palestina. Sedangkan apa standing posisi Indonesia dalam konteks Israel-Palestina adalah kemerdekaan Palestina. Jadi janganlah kita membuat kebingungan di masyarakat kita dengan istilah seolah-olah ini ingin membangun perdamaian. Perdamaian penting, tapi dalam konteks kepentingan nasional Indonesia yang lebih penting adalah kemerdekaan Palestina. Apakah BOP memberikan kemerdekaan Palestina? Jawabannya tidak. Oleh karena itu pengiriman pasukan di sana itu untuk tujuan apa? Baik, itu poin pertama. Silakan jawaban Anda. Ya, pertama-tama kita perlu melihat ke belakang bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo dan pemerintah saat ini itu adalah
tidak bisa dipisahkan dari rangkaian panjang komitmen Indonesia yang mengakui kemerdekaan Palestina. Misalkan Indonesia mengakui kemerdekaan Palestina semenjak tahun 1988. Indonesia juga sering mengirim bantuan berbagai macam. Indonesia memberikan beasiswa dan sebagainya macam. Dan sebagaimana disampaikan oleh banyak, misalkan mantan Menteri Luar Negeri seperti Pak Hasan Wirayuda, mantan Menlu Pak Dino Patijala, terus seperti juga oleh tokoh-tokoh Islam setelah bertemu dengan Pak Presiden waktu itu disampaikan bahwa ini adalah sebuah kesempatan untuk Indonesia untuk berkontribusi di tingkat global. Dan kita harus melihat juga bahwa meskipun ada yang meragukan bahwa pasukan perdamaian yang akan di sana itu tidak ada terkait dengan PBB, tapi Pak Menteri Sugiono, Pak Presiden juga dalam arahannya sering menyampaikan bahwa itu Indonesia ketika mengirimkan pasukan dan terlibat dalam BOP ada 3 hal yang menjadi guideline. Yang pertama, Indonesia berkomitmen di sana karena ingin bertujuan untuk menciptakan two-state solution. Yang kedua, melakukan perlindungan masyarakat sipil. Dan yang ketiga, Indonesia ingin bahwa BOP itu tidak bertentangan dengan piagam PBB itu sendiri. Tapi kalau Mas Al tadi mengatakan bahwa yaitu Board of Trump begitu, komandernya ISF saja dari Amerika. Gimana negara menjawab itu, Mas Fuad? Saya kira Indonesia kenapa bergabung itu dengan pertimbangan yang sangat matang, dan itu misalkan Indonesia sudah melalui konsultasi Group of 8 di New York waktu itu dengan negara-negara Islam yang sekarang bergabung di sana, dan ketika bergabung lagi ketika menandatangani pada bulan Januari tanggal 22 Januari 2006 di Davos, Indonesia juga melakukan konsultasi lagi. Jadi itu tentu ada sebuah pertimbangan yang sangat matang. Jadi kita melakukan hal itu dengan kesadaran penuh bahwa kita itu punya cita-cita yang tinggi untuk memerdekakan Palestina dengan jalan yang lebih struktural, dengan jalan yang lebih institusional. Dan itu kita harus melihat bahwa BOP itu sendiri itu dihasilkan, dan itu ada piagam yang dihasilkan oleh Dewan Keamanan PBB. Baik, kami tangkap pesan Anda. Sampai situ dulu. Prof, saya minta komentar Anda tadi mengatakan sebetulnya baretnya nanti akan cukup menentukan baret biru atau bukan. Betul. Apa yang kemudian bisa menjadi penjelasan untuk kami? Kalau misalnya baret biru itu harus ada mandat dari PBB. Nah, sementara ini saya lihat dari Kemlu mengatakan bahwa mandat itu sudah cukup berdasarkan mandat yang 2803. Padahal untuk peacekeeping operation, mandat itu terpisah, khusus, ada sendiri. Nah, jadi kalau misalnya kemarin Pak Menlu pergi ke New York, ketemu sama Sekjen PBB, ketemu dengan Dewan Keamanan PBB, bahkan menyampaikan statementnya, mungkin dalam rangka untuk mendapatkan mandat itu. Tapi kan nggak ada. Nah, pertanyaannya berikut adalah, lalu mandat dari mana? Ya pastilah dari BOP. Kalau dari BOP, berarti baretnya itu adalah baret masing-masing negara. Nah, sekarang bahayanya adalah gini. Trump bilang ada negara yang memberi uang, ada yang memberi pasukan. Maksudnya apa nih? Memberi darah. Benar nih kita mengorbankan nyawa dari para prajurit kita. Anda tafsirkan begitu, Anda terjemahkan begitu. Kenapa saya terjemahkan seperti itu? Karena panglimanya itu adalah dari Amerika Serikat. Dan kita memberi caveat. Tadi kan Pak Fuad sudah bilang. Pertanyaan saya, kalau kita sudah masukkan pasukan ke situ, itu kan BKO-nya, ya, komando operasinya itu, bawah komando operasi, itu bukan lagi di pemerintah Indonesia, tetapi ada di siapa? Di Jenderal Amerika Serikat. Padahal Jenderal Amerika Serikat itu nggak punya pasukan Amerika Serikat. Bayangkan, Amerika Serikat ini 5 negara. Cek deh yang disebutkan sama Trump, ada nggak Amerika Serikat di situ? Kecuali si Jenderal 1 itu kan. Artinya apa? Dia punya, kalau misalnya saya lihat di BOP, di resolusi 2803, tugasnya 2. Pertama, perlucutan senjata. Kedua adalah demilitarisasi. Pertanyaan saya, sebagai wakil komandan, kita nih wakil komandan, itu kan nggak urusan Rafah aja, nggak sektor di sektor 5 katanya jenderal itu kan. Tapi kan semuanya. Berarti katakanlah kalau misalnya Jenderal Amerika ini turun dia, wakil komandan naik, berarti dia adalah yang akan menguasai seluruh pasukan dan tugasnya apa? Melakukan 2 hal itu. Demilitarisasi dan kemudian
perwujudan senjata. Oke, Pertanyaan berarti kita, artinya adalah keempat negara lain, misalkan Maroko, Kazakhstan, Kosovo, Albania melakukan 2 poin tadi, itu bisa akan mencederai Indonesia sebagai wakil penjara komandan. dong, wakil komandannya Indonesia kok. Oke. Kan kita bicara soal pimpinan. Kalau di dalam dunia militer, kalau misalnya panglima itu sama wakil panglima, kayak pangdam, kan ada misalnya asisten-asistennya, itu kan satu kesatuan untuk menggerakkan pasukan. Nah kalau misalnya, oh katakanlah pasukan asalnya bilang, oh enggak, harusnya begini-begini, siapa yang mau dengar? Oke. Saya yang pegang sekarang komando itu. Kalau dalam tentara itu sistemnya kayak begitu. Nah sekarang pertanyaannya, kita tahu kalau misalnya Netanyahu mengatakan, pokoknya ya nggak akan ada rekonstruksi Gaza kalau tidak ada pelucutan senjata. Dan Netanyahu sudah mengatakan, nggak boleh dari Qatar, nggak boleh dari Turki. Dan benar kan, nggak ada dari Qatar, nggak ada dari Turki. Oke. Nah artinya apa? Kita ini punya potensi, selain karena kita wakil komandan, menggerakkan pasukan di 5 sektor itu. Oke. Yang kedua, dari sektor 5 bisa masuk ke dalam dan berhadapan sama Hamas. Nah, Hamas sudah bilang, pokoknya ya, Indonesia kalau kamu sumbang pasukan, kamu hanya di perbatasan yang memisahkan sekarang Gaza dengan yang Israel. Oke. Di situ aja, tapi nggak usah di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah, katanya Hamas, maka siapapun pasukan, ISF sekalipun, saya anggap itu sebagai IDF. Jika kemudian itu ada pasukan Indonesia, menurut Anda akan melukai tentara-tentara kita yang akan berangkat? Ya pastilah. Oke. Sudah siap belum? Rules of engagement-nya seperti apa? Karena kalau misalnya kita pakai rules of engagement sebagai peacekeeping, itu berbeda. Selama ini, para prajurit kita di Sentul, itu diajarkan tentang rules of engagement ketika menjadi peacekeepers. Oke. Kalau baik. sekarang kan Kalau lain. Oke, nanti saya lanjutkan. Mas Fuad, jawaban Anda seperti apa? Rules of engagement-nya, agar kemudian, itu tadi, ketika anak bangsa yang berangkat tidak kemudian menjadi sia-sia. Tapi usai jeda Mas Fuad, karena kita akan jeda senak pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Plus.